Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Sugeng pribadi akan menjelaskan bagaimana lahirnya Pancasila. Awal mula lahirnya Pancasila. Sampai saat ini hanya satu dokumen sejarah yang tidak ditemukan yang mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya. Dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang mendengki, 4. Dilarang berbohong, dan 5. Dilarang meminum minuman keras. Di dalam kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Magruwa. Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia, seperti Soekarno dan Haji Umar Said Tjokroaminoto. Beberapa mendukung bahwa istilah Pancasila tidak ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi Soekarno lah yang paling lantang menyuarakan Pancasila hingga Pancasila dikenal sekarang ini. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI 29 April 1946. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketahui oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama, diantaranya pada kebangsaan, pada kemanusiaan, pada ketuhanan, pada kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan UUD Republik Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo 31 Mei 1945. Dasar negara yang diusulkan oleh Supomo antara lain paham persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan kemudian dinamakan dengan Pancasila yang meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pendekamanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Asal-usulan dari ketiga tokoh tersebut dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 22 Juni 1945. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta Charter. Adapun rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI yang kedua 10-19 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia, Belanda, Timur Timur, sampai Malaka. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang UUD, panitia ekonomi dan keuangan, panitia pembela tanah air. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sehari setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan pada sila pertama. Diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil, sudah seharusnya kita menghargai para tokoh pembela terdahulu yang mencetus dan menyusun Pancasila. Pancasila merupakan jati diri bangsa, jadi kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.